Oke, siap-siap ya, karena kali ini kita akan mengupas tuntas satu cerita horor yang benar-benar terjadi. Ini adalah pengalaman langsung dari Ferry, seorang mahasiswa yang tanpa sadar tinggal di sebuah rumah terbengkalai selama 3 bulan penuh. Coba deh, bayangin sejenak. Mungkin nggak sih kita tinggal di suatu tempat selama itu dan sama sekali nggak sadar kalau tempat itu sebenarnya kosong lompong? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari cerita kita kali ini. Cerita ini membawa kita kembali ke bulan Mei tahun 2008. Ada seorang mahasiswa bernama Ferry yang baru aja pindah ke Jakarta buat ikut program Akademi Kesehatan Militer yang jadwalnya padat banget. Jadi dia butuh banget tempat tinggal yang deket sama kampusnya. Setelah seharian muter-muter nyari tanpa hasil, nemuin rumah ini tuh rasanya kayak nemu oase di padang pasir. Wah, lega banget dia. Lokasinya pas, bisa jalan kaki ke kampus, dan kelihatannya sih oke-oke aja. Kesan pertamanya Ferry waktu itu positif banget. Pas masuk, interiornya bersih, terawat baik. Ibu kos yang nyambut dia juga kelihatannya ramah, gesit banget walaupun umurnya udah sekitar 65 tahun. Ada juga lukisan besar seorang pria yang bikin rumah itu kelihatan megah. Pokoknya awalnya semua tampak sempurna. Nah, waktu Ferry dikasih kunci kamarnya, dia juga dikasih satu peraturan. Satu peraturan yang sangat-sangat ketat dan sejujurnya aneh banget. Harusnya ini udah jadi pertanda kan? Dengerin deh kata-katanya. Bukan cuma sekedar, tolong jangan masuk ya, tapi jangan pernah berani membukanya. Tegas banget. Ini tuh bendera merah pertama yang mungkin karena udah terlalu capek, diabaikan gitu aja sama Ferry. Keanehan gak butuh waktu lama buat muncul. Hampir setiap hari pas pulang, Ferry ketemu sama seorang bapak-bapak di gang. Awal nih Ferry mikir dia cuma gelandangan yang suka minta rokok. Cuma gangguan kecil pikirnya. Tapi coba ingat-ingat sosok ini. Karena dia bakal jadi potongan puzzle penting di akhir cerita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian di mana cerita ini mulai bergeser. Dari yang tadinya cuma aneh, sekarang mulai jadi teror. Pengalaman Ferry di rumah itu berubah jadi sesuatu yang benar-benar menakutkan. Terornya itu datangnya bertahap. Awalnya dari hal-hal yang nggak masuk akal. Kayak ada angin kenceng dari dalam lemari yang tertutup rapat. Aneh kan? Terus hari ke-6 makin parah. Ada suara garukan kuku di triplek, kenceng banget dan itu kedengeran berjam-jam. Belum lagi setiap hari Sabtu tiba-tiba di ruang makan ada hidangan lengkap, tapi besok paginya udah hilang gitu aja. Puncaknya pas sepupunya datang. Dia udah ngotot bilang rumah itu kosong, terus dia denger suara piring pecah dan semalaman kakinya ditarik-tarik sama sesuatu. Ini peringatan langsung yang kedua kalinya loh. Sepupunya setelah ngalamin malam yang mengerikan itu langsung bilang ke Ferry, ya mah rumah kosong Per. Tapi Ferry masih aja nggak percaya. Dia nganggap sepupunya cuma mimpi buruk atau kebanyakan mikir. Dan ternyata terornya nggak cuma di dalam rumah. Penghuni rumah itu seolah-olah ngikutin sepupunya. Pas pulang, dia kecelakaan motor. Dia cerita, pas kejadian itu, dia lihat ada cewek cantik pakai bunga di telinga, duduk di spakbor depan motornya sambil pegangin setang. Sosok cewek cantik ini bakal muncul lagi nanti. Setelah berminggu-minggu diteror dan rasa penasarannya udah di ubun-ubun, Ferry akhirnya memutuskan buat melakukan satu hal yang dilarang keras. Dia akan melanggar satu-satunya peraturan yang dikasih ke dia. Didorong sama bau melati yang tiba-tiba menyengat banget dari kamar terlarang itu, Ferry akhirnya memberanikan diri. Dia deketin pintu itu. Dan yang bikin kaget, pintunya ternyata nggak dikunci sama sekali. Di titik ini, rasa penasarannya udah mengalahkan rasa takutnya. Waktu Ferry buka album foto itu halaman per halaman, semua potongan puzzle yang aneh mulai nyambung dengan cara yang paling bikin merinding. Foto pertama, pria di lukisan. Keterangannya ayah. Foto berikutnya, ibu kos. Keterangannya ibu. Terus foto cewek cantik yang bikin sepupunya celaka, keterangannya anak. Dan foto terakhir, bapak-bapak yang sering minta rokok di gang, keterangannya juga anak. Mereka semua satu keluarga. Tepat di saat Ferry menyadari kenyataan yang mengerikan ini, tiba-tiba dari belakangnya ada suara penuh amarah yang bilang, "Jangan dibuka." Itu suara si ibu kos, tapi mukanya udah kaku penuh kemarahan. Ferry nggak pakai mikir dua kali, dia lempar album itu dan lari untuk nyelamatin dirinya. Ferry lari tunggang langgang, nggak tentu arah saking takutnya. Akhirnya, dia berhenti di sebuah warung makan dekat situ. Warung yang sama tempat dia pernah makan sebelumnya. Dan di sanalah semua kebenaran yang mengejutkan akhirnya terungkap.
Ibu pemilik warung ngeliat Ferry panik setengah mati, langsung nanya ada apa. Pas Ferry cerita dia tinggal di mana, muka ibu itu langsung pucat pasi. Dia ngejelasin kalau rumah itu udah kosong bertahun-tahun, tempat di mana sebuah tragedi besar pernah terjadi. 3 bulan. Ingat, bukan 3 hari seperti orang-orang lain yang pernah coba tinggal di sana. Ferry bertahan selama 3 bulan penuh. Ini nunjukin betapa kuatnya ilusi yang menutupi penglihatan dia selama ini. Dan ini dia alasannya. Ibu warung itu cerita kalau seluruh keluarga yang tinggal di rumah itu, ayah, ibu, dan 2 anak mereka, meninggal dunia secara mendadak dan misterius di tahun 2004. Sejak saat itu, rumah tersebut jadi saksi bisu tragedi keluarga mereka. Ferry udah ngeri banget, tapi gimana pun juga barang-barangnya masih di dalam. Akhirnya, dia minta tolong dan suami dari ibu pemilik warung setuju buat nemenin dia balik ke rumah itu, cuma berbekal senter. Dengan cahaya senter, semua ilusi itu pecah berkeping-keping. Dan perbedaannya luar biasa mengejutkan. Lukisan megah yang Ferry lihat setiap hari, ternyata cuma kanvas busuk yang udah sobek. Meja makan yang bersih dengan hidangan mewah, ternyata meja super kotor yang penuh kotoran hewan. Kamar tidurnya yang nyaman, cuma sebuah tikar kotor di lantai yang jorok. Dan kamar mandinya, ternyata nggak ada air sama sekali. Pantasan kulit Ferry jadi gatal-gatal. Semua yang dia lihat dan rasakan selama ini, ternyata cuma tipuan. Kisah Ferry ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang cukup mengganggu. Kalau indera kita bisa berbohong sama kita, lalu apa itu realita yang sebenarnya? Apakah pikiran Ferry sendiri yang menciptakan semua ilusi itu untuk melindunginya dari kengerian yang sesungguhnya? Atau memang ada sesuatu yang lain di sana? Sebuah pengingat yang mengerikan bahwa kadang apa yang kita lihat sama sekali bukanlah kebenaran.